Halo semuanya, nama saya Johannes Michael dan saya akan mempresentasikan mengenai proyek kami yang berjudul Mother School untuk proyek AI for Games. Jadi, yang saya akan cover pada hari ini adalah overview atau penjelasan umum, lalu references atau referensi yang digunakan dalam proyek ini, lalu juga ada tools, yaitu tools-tools yang dibutuhkan untuk development dari proyek ini, dan terakhir adalah AI-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah overview. Jadi, game yang akan kami buat adalah sebuah game yang dimana kita ditugaskan sebagai seorang mercenary atau pembunuh bayaran yang bertujuan untuk membunuh student atau mahasiswa atau siswa dengan cara tertentu yang sudah ditentukan tanpa ketahuan oleh guru-guru atau teacher. Nah, berikut ini adalah fitur-fitur yang dipunyai oleh game kita, yaitu yang pertama adalah School Environment. Explore the Mother School to find your targets. Yang maksudnya adalah berarti nanti bakal ada sebuah sekolah yang cukup besar, jadi bisa dieksplor untuk mencari targetnya yang ada di dalam situ. Lalu selanjutnya terdapat to-do list. Jadi player nanti akan mempunyai sebuah to-do list supaya player tidak lost track apa yang mau dilakukan. Lalu juga ada kill other students. Jadi siswa lain selain target yang akan dibunuh juga bisa dibunuh menggunakan barang-barang seperti pisau, karena bisa saja siswa lain ini mengganggu sehingga dapat dibunuh untuk mengurangi beban terganggunya player. Lalu terdapat juga combine, di mana player dapat menggabungkan beberapa item untuk menjadi item baru yang dapat digunakan sebagai killing method. Lalu terdapat chat, di mana player dapat chat dengan student atau siswa-siswa lainnya sehingga dapat mencari informasi-informasi yang dibutuhkan untuk bisa membunuh. Lalu yang terakhir terdapat various NPCs, yang dimana game kami terdapat beberapa AI yang dapat mendukung game serunya dari game ini. Oke. Selanjutnya adalah win condition dan lose condition. Untuk win condition, only if the player had successfully murdered the targets, got rid of evidence, and escaped the school. Sehingga player ini harus membunuh semua target yang dilistkan di dalam to-do list, lalu harus menghilangkan semua barang bukti atau evidence, dan juga escape atau kabur dari sekolahnya. Dan player akan kalah apabila waktunya habis atau ditangkap oleh teacher. Sehingga player ini dalam memainkan game ini harus bisa mencegah teacher untuk mencari dia. Oke. Di subbab ini, references, saya akan memberikan referensi-referensi yang dijadikan poin referensi untuk pembuatan game ini. Nah, jadi game ini sangatlah terinspirasi dari Yandere Simulator yang dibuat oleh oleh pengguna internet yang bernama Yandere Dev. Nah, di sini terdapat beberapa screenshot dari gamenya dia yang menunjukkan playernya yang seorang cewek berambut kuncir satu yang bisa ngomong sama orang lain dan juga bisa membunuh. Bahkan di gambar yang ketiga bisa mendrag orang mayat. Lalu pada selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tools yang dibutuhkan untuk project development ini. Nah, yang pertama, project ini diimplementasikan 3D menggunakan Unreal Engine 4. Sehingga kami satu tim harus mempelajari bagaimana cara kerja dari framework Unreal Engine 4 ini agar bisa membuat game tadi. Lalu tools lainnya terdapat tutorial dari YouTube video. Tentunya itu sangat membantu untuk bisa merealisasikan game ini, dan juga terdapat GitHub untuk version controlnya, walaupun kami masih belum bisa menggunakan GitHub sepenuhnya, dan kami akan belajar terus bagaimana untuk melakukan version control untuk framework Unreal Engine 4. Lalu terdapat juga Asset Studio
di mana Asset Studio ini sebuah aplikasi untuk merip aset dari Unity project yang telah disebar di online. Sehingga apabila kami punya project Unity yang kami dapat temukan di online, maka kami dapat mengambil aset-aset yang terdapat di dalamnya seperti mesh, tekstur, dan lain-lain. Terdapat juga Blender untuk 3D modeling software. Dalam project ini, biarpun aset-aset seperti mesh itu didapatkan dari Asset Studio, tetapi ada beberapa mesh yang masih kurang tepat, sehingga kami harus mengadakan beberapa perubahan menggunakan Blender. Lalu bagian yang keempat adalah AI, di mana AI ini yang akan mengisi dari project ini, yang menjadi poin utama dari project AI for Games ini. Nah, di Unreal Engine kami akan mengimplementasikan AI menggunakan Behavior Tree dan juga Blackboard. Behavior Tree ini untuk mengatur bagaimana perilaku dari AI-nya, dan Blackboard ini adalah bagaimana untuk menyimpan variabel-variabel yang dibutuhkan oleh AI. Lalu terdapat juga AI set, di mana AI secara otomatis oleh Unreal Engine dapat diatur penglihatannya. Nah, lalu di dalam game kami itu terdapat beberapa AI yang telah di list di samping. Terdapat Idle Runner, yaitu AI yang aslinya diam, tapi kalau melihat sesuatu yang mencurigakan dia bisa lari. Lalu ada Wandering Runner yang dari awal dia akan keliling sekolahnya. Lalu yang ketiga ada Item Returner, di mana AI dapat keliling dan melihat item yang tidak pada tempatnya dan dapat mengembalikannya kepada tempat yang semestinya. Lalu ada Reporter, di mana AI ini dapat melapor kepada guru apabila melihat sesuatu yang mencurigakan seperti mayat atau barang yang tidak pada tempatnya, misalnya kayak pisau. Lalu ada Teacher, yaitu musuh utama dari game kami, yang tujuannya adalah mengejar player, dan apabila menangkap player maka player kalah. Lalu juga ada AI untuk dua target yang akan dibunuh oleh player, yaitu Karen dan Ayumi, yang nanti semua ini akan dijelaskan oleh pembuat AI-nya masing-masing. Sekian presentasi untuk slide ini, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo dari gamenya. Enjoy the gameplay. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang gameplay dari game yang kita buat ini. Jadi game yang kita buat ini memiliki 4 action, yaitu misalnya key itu untuk melihat to-do list yang akan kita lakukan, yaitu seperti ini. Jika task pertama itu kita harus membunuh Karen with poison. Nah, sebelum itu kita harus kayak mencari tahu tentang Karen itu bagaimana, hobinya apa, itu dengan berbicara dengan NPC seperti ini. Nah, ini Rachel tidak menunjukkan. Nah, Amy mengomong bahwa kayak Karen juga membaca buku. Nah, biar itu kita harus ke perpustakaan. Nah, di tengah ini adalah perpustakaannya. Jadi kita harus kayak berbicara kepada semua NPC-nya itu untuk mencari Karen di mana. Nah, ada beberapa NPC yang tidak bisa diinteract. Ini tidak bisa diinteract. Nah, ini Karen. Nah, berarti kita dari sini kita tahu bahwa Karen itu minta minum. Jadi kita harus membuat ini. Terus kita harus combine a drink and a potion to get a poison drink. Jadi kita harus mengambil minuman dari kafetaria ini, yang ini, dengan menekan tombol E. Kemudian kita akan pergi ke lab kimia untuk mengambil poison untuk membuat minuman beracun. Bentar. Ya, jadi kita itu dengan mengcombine ini poison dengan sake. Nah, kita akan mendapatkan poison sake. Nah, ini kita akan berikan lagi kepada si Karen dengan menekan tombol F juga.
nih. Nah dia Karen ini akan ada beberapa detik, nanti lama-lama dia akan meninggal. Nah jadi setelah kita membunuh Karen, kita harus membuang barang bukti supaya kita bisa menyelesaikan game ini. Jadi kita harus membuang seperti botol sake, terus poison yang kita buat. Ya, kita menekan E. Kita buang ke tempat sampah. Nah, kemudian jika kita sudah membunuh Karen, maka tas yang itu kita akan berubah, yaitu kill Ayumi with bomb. Sama seperti Karen, maka kita harus kayak mengetahui kayak hobi-hobinya Ayumi bagaimana, Ayumi biasanya di mana gitu. Dengan cara itu sama kayak berbicara dengan NPC seperti ini. Oh, Ayumi walking. Ya. Nah, ya ini ada NPC-nya. Ya, untuk mempercepat kita yaitu kita harus kayak membuat sebuah patung yang ditempeli bom untuk membunuh Ayumi. Nah, jadi kita seharusnya untuk mencari sebuah kotak yang berisi dengan bom. Nah, jadi misalnya seperti ini. Nah, ini adalah kotaknya. Nah, setelah itu kita harus mencari gunting atau benda tajam untuk membuka kotak ini supaya bisa itu. Nah, jadi di sini ya ini akan menggunting. Nah, alert nih. Ini kita buka ini. Nah, nanti kita akan mendapat bom. Sama seperti itu, kita harus kayak membuang semua ininya dulu. Membuang semua barang bukti. Nah, jadi untuk membuat patung bom, maka kita membutuhkan ini. Ini adalah bom yang itu. Kemudian kita harus mencari patungnya yang berada di ruang art room di sebelah sini. Nah, dengan bom sama art ini kita bisa combine menjadi bom statue. Nah, bom statue ini kita akan berikan ke Ayumi. Jadi kita harus kayak ngomong ke satu-satu dulu. Kita harus mencari Ayumi. Ya, ini ada Ayumi, kita berikan dengan tekan F. Nah, nanti akan beberapa saat dia akan meninggal. Nah, karena jika kita belum menyelesaikan dengan membuang evidence-nya, maka kita tidak bisa keluar dari room. Nah, jika kita sudah itu, maka kita bisa keluar dari ini. Nah, dengan you win. Jadi saya akan menunjukkan ending di mana guru itu akan menangkap player. Nah, jadi pertama mula-mula itu guru itu tidak ada yang mau kayak berjalan-jalan. Jadi, guru itu berjalan jika ada yang melaporkan. Nah, dengan bagaimana melapor, maka player itu harus membawa benda berbahaya seperti poison ini. Maka ada beberapa NPC yang akan melapor dan ada beberapa NPC yang kabur ketakutan. Nah, jika sudah ada yang melapor, maka biasanya ada seorang guru yang keluar gitu, untuk mencari kita. Nah, seperti itu. Nah, ada Miss Jackie. Nah, Miss Jackie ini akan dia ke sana karena dia sudah lost vision oleh ke kita gitu. Nah, dia akan terus wander untuk mencari kita. Nah, jadi kita coba apabila kita terlihat oleh Miss Jackie. Nah, dia akan terus mengejar kita kan? Ya. Nah,
Nah, jika kita tidak itu, maka kita akan tertangkap dan kita akan kalah. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai AI Idle Runner. AI Idle Runner ini adalah sebuah AI yang diam saja tapi dapat lari ke tempat yang random apabila dia melihat player membawa item yang mencurigakan atau berbahaya, atau dia melihat barang di lantai yang mencurigakan atau berbahaya, atau bahkan melihat mayat. Nah, langsung saja kita coba dengan AI ini apabila melihat pisau. Nah, apabila dia melihat pisau, dia akan lari. Dan setelah lari, dia akan kembali ke tempat semula. Nah, selain itu AI ini tentunya seperti AI lainnya juga dapat dibunuh. Itu adalah AI Idle Runner. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Idle Runner, yaitu AI pertama di dalam game kami. Jadi, saya akan menjelaskan mulai dari blackboardnya dulu, di mana di dalam blackboard terdapat beberapa key, yaitu self actor, is alerted, target waypoint, original position, dan is dead. Dua boolean ini, is alerted dan is dead, ini untuk menandai. Untuk kalau misalnya is dead, maka nanti NPC ini akan tidak bergerak. Lalu untuk is alerted, maka NPC ini akan lari. Lalu untuk target waypoint, ini adalah tujuan dari larinya yang berbentuk sebuah vektor. Dan original position adalah vektor yang mempunyai informasi tempat awal dari AI ini, sehingga setelah lari maka dia akan berusaha untuk mencari tempat awalnya lagi. Ini untuk blackboardnya. Sekarang ke behavior tree-nya. Behavior tree-nya cukup simple. Dari root akan masuk ke dalam sebuah selektor, di mana selektor ini untuk prioritas pertamanya adalah sequence dengan dekorator yang mengecek apakah AI ini mati atau tidak, apakah boolean is dead ini true. Apabila true, maka dia akan wait selamanya. Selanjutnya untuk blackboard yang ini, untuk sequence yang ini, maka akan dicek key blackboard yang bernama is alerted. Apabila is alert ini di set, maka akan masuk ke dalam sequence ini. Dan jika tidak, maka dia akan wait, diam. Nah, untuk is alerted ini, dia akan melakukan move to with collision avoidance. Ini artinya adalah pergi ke sebuah tujuan yang menggunakan collision avoidance sehingga tidak akan terjadi tabrakan. Lalu, tapi sebelum dilakukan move to ini, akan dilakukan service dulu, di mana service ini adalah mengubah isi dari key yang bernama target waypoint menjadi sebuah vektor yang random dengan minimal radius dari NPC ini 3000 dan maksimal radiusnya 5000, sehingga NPC ini dapat pergi ke tempat yang jauh. Nah, setelah dilakukan find run waypoint ini, target waypoint ini sudah terset sehingga dapat dilakukan move to, yang tinggal dimasukkan parameternya, yaitu ada target key, target waypointnya, lalu acceptable radius adalah bagaimana NPC ini dapat berhenti sebelum targetnya ini tercapai, sehingga 50 cm sebelumnya NPC ini sudah berhenti terlebih dahulu. Lalu terdapat look ahead, yaitu bagaimana NPC ini melihat ke depan untuk avoid collision. Dan juga avoid distance, ini bagaimana NPC dapat menggok untuk menghindari collisionnya. Nah, setelah move to ini dilakukan selesai ke tempat tujuan, maka akan dilakukan wait. Tetapi sebelum wait ini akan dilakukan unalert terlebih dahulu, di mana is alerted ini akan diset ke false. Tetapi setelah diset ke false, maka akan dicek side-nya lagi, apakah NPC ini sedang melihat player. Bukan melihat player, tetapi apakah NPC ini sedang melihat barang yang mencurigakan, yang nanti akan saya jelaskan pada controller. Setelah dilakukan check side dan unalert, maka dilanjutkan move to with collision avoidance, yang target key-nya adalah mengarah ke original position, yaitu tempat asal dari NPC ini, dan dia akan wait.
Nah, karena isAlerted ini sudah diset ke false sebelumnya, maka dia akan masuk ke dalam wait yang ini, dan dia akan wait selamanya sampai dia isAlerted lagi atau dia mati. Nah, bagaimana isAlerted ini diset? Itu berdasarkan dari AI site-nya yang telah di-install di dalam controller dari Idle Runner ini. Mari kita lihat pada Idle Runner. Nah, di Idle Runner ini terdapat fungsi yang bernama site handler. Di dalam site handler ini dia akan mengecek seluruh aktor atau objek yang dilihat oleh NPC ini. Nah, setelah itu seluruh aktor atau objek tersebut akan dilakukan for loop yang akan mengecek apakah dia sebuah barang atau BPP-able. Kalau misalnya dia sebuah barang, akan dicek juga apakah apakah barang tersebut di-equip oleh player dan apakah barang tersebut itu berbahaya. Kalau misalnya berbahaya, yaitu boolean ini true, maka dia akan melakukan alert di player. Dia akan melakukan alert di NPC ini. Begitu juga dengan check items in ground. Apabila dia melihat barang yang mencurigakan yang tidak pada tempatnya, dia akan mengalert NPC ini juga. Nah, kalau misalnya cache ke BPP-able atau item tidak berhasil, maka akan dilanjutkan dengan cache ke BP NPC. Nah, cache ke BP NPC ini akan mengecek apakah terdapat NPC yang mati, dan kalau misalnya mati akan alert. Nah, fungsi alert ini seperti yang saya bilang pada behavior tree ini akan mengeset key isAlerted, sehingga akan dilakukan pengecekan terhadap sequence ini karena dekorator yang berwarna biru tua ini. Dan kalau misalnya iya, maka akan menjalankan 3 ini lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai move to with collision avoidance ini. Nah, move to with collision avoidance ini adalah sebuah fungsi yang dapat menjalankan NPC ya supaya NPC ini tidak tertabrak dan bisa sampai ke tujuan. Nah, hal yang dilakukan dalam move to with collision avoidance ini akan menggunakan navigation mesh yang telah disediakan oleh Unreal untuk mencari jaraknya, sehingga dengan menggunakan navigation mesh ini dapat menghindari tembok-tembok dengan membuat sebuah path dari posisi awal NPC ke posisi terakhir NPC, sehingga tidak akan berjalan menuju ke tembok. Nah, hal itu akan dilakukan di find nearest path. Dan find nearest path ini akan dipanggil setiap 0,5 detik untuk mencari path yang baru, karena bisa saja NPC ini sedang nyangkut di suatu tempat dan dia akan membutuhkan sebuah path baru untuk bisa mencari jalan yang lainnya. Nah, ini adalah awalnya, di mana yang dilakukan kebanyakan adalah mengeset nilai dari variabel seperti velocity atau rotation dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah pada event receive tick AI yang dijalankan setiap tick atau frame. Nah, di sini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah trace on 3 direction. Trace on 3 direction ini melakukan ray trace ke 3 arah di depan dari NPC ini, yaitu depan, kiri dengan sudut tertentu, dan kanan dengan sudut tertentu. Apabila terdeteksi objek di tiga ray trace tersebut, maka di dalam ray trace 3 direction ini akan mengeset sebuah variabel untuk bisa membelokkan NPC ini dengan steering velocity. Nah, steering velocity itu nantinya akan bisa menggerakkan NPC ini. Nah, di sini dilakukan calculate steering velocity. Calculate steering velocity ini akan berdasarkan algoritma Arrive yang telah dijelaskan di dalam buku AI for Games. Nah, selanjutnya setelah steering velocity terdapat steering rotation, dan steering rotation ini intinya adalah membuat rotasi dari NPC ini terasa mulus
Nah, kalau sudah dicari steering velocity dan steering rotationnya, maka akan dicek apakah AI ini sudah sampai di tempat tujuan yang jaraknya kurang dari acceptable radius. Kalau misalnya sudah sampai ke tempat tujuan yang mungkin saja adalah tujuan terakhir atau juga mungkin saja sebuah path yang belum sampai yang terakhir, maka kalau misalnya itu masih path, maka pathnya akan diganti dengan path yang lebih jauh lagi dengan ini. Dan kalau yang path yang lebih jauh lagi ada di sini. Dan kalau misalnya sudah melewati semua pathnya dan sampai ke tempat tujuan, maka akan dilakukan finish execute. Nah, kalau sudah pathnya dirubah-rubah, maka akan di set velocity dari objek ini sendiri. Set velocity-nya akan menggunakan velocity yang telah ditemukan di steering velocity tadi. Dan ini untuk rotationnya, maka dipanggillah fungsi add actor local rotation. Kalau yang velocity hanya mengeset velocity dari character movement component, yaitu komponen yang telah disediakan oleh Unreal untuk menggerakkan karakter. Nah, selanjutnya velocity atau rotation ini akan ditambahkan, steering velocity akan diatur untuk bisa menyesuaikan velocity yang velocity dari NPC ini, sehingga dilakukan steering velocity dikali delta time dan steering rotation dikali delta time. Steering rotationnya akan digunakan untuk rotasi dan steering velocity-nya digunakan untuk kecepatan jalan. Nah, lalu dilakukan clip velocity. Apabila velocity-nya melebihi kecepatan maksimum, maka akan dinormalisasi menjadi velocity yang sesuai dengan maksimum yang telah ditentukan di dalam character movement component ini, sehingga velocity akan dibagi dengan panjang vektornya lalu dikali dengan max speed. Nah, itu untuk move to with collision avoidance. Ini akan diulang terus hingga NPC ini sampai ke tempat tujuan. Oke, berikutnya saya akan menemukan AI Wandering Runner. Ini adalah AI Wandering Runner, dan AI Wandering Runner ini akan berjalan secara random. Tetapi konsepnya sama seperti Idle Runner, dia dapat apabila dia melihat barang berbahaya, dia dapat lari. Tapi kalau setelah lari, dia akan melanjutkannya dengan jalan wandering lagi, dan juga dia dapat dibunuh juga. Nah, karena yang Idle Runner dan Wandering Runner ini sama-sama menggunakan move to with collision avoidance. Nah, saya akan mendemokan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa AI berusaha untuk mengedodge player dengan berjalan ke pinggir. Dan ini berlaku apabila dua Wandering Runner ini saling berpapasan juga, sehingga tidak akan ada AI yang nyangkut. Nah, untuk membunuhnya juga dapat dilakukan dengan melakukan interact, dan dia akan mati. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Wandering Runner, di mana Wandering Runner ini mirip dengan Idle Runner yang telah dijelaskan sebelumnya, tapi dia terdapat behavior atau perilaku baru, yaitu wandering. Konsep dari Wandering Runner ini sama seperti Idle Runner, di mana di sebelah kiri terdapat isDead untuk menghentikan dari AI ini. Lalu terdapat pengecekan isAlerted yang akan melakukan lari dengan find run waypoint ini. Dan juga di sebelah sini bukan hanya wait, tetapi terdapat service yang bernama set random waypoint. Dan set random waypoint ini akan mengeset key yang bernama target waypoint ini menjadi random vektor yang telah ditemukan di dalam radius 3000 ini. Nah, kalau sudah, dia baru melakukan move to terhadap lokasi tersebut. Itu untuk AI side-nya dari Wandering Runner ini sama dengan Idle Runner, sehingga dia dapat melihat barang-barang yang atau NPC yang mati.
untuk bisa mengalert NPC ini. Untuk blackboardnya terdapat self actor, is alerted, target waypoint, dan is dead. Is alerted dan is dead ini sama seperti sebelumnya idle runner, dan target waypoint juga sama seperti idle runner, tapi di sini tidak terdapat original position karena AI ini terus berpindah. Jadi untuk karakter Karen, dia dapat melakukan pembunuhannya dengan cara mengambil sake, setelah itu mencari poisonnya ada di mana, racunnya. Setelah dicampur, jadi ini tulisannya kita membuat poisonous sake. Setelah kita pakai poison sake, kita berikan ini ke Karen. Nah ini setelah kita berikan Karen, nanti dia akan tiba-tiba mati. Nah itu dia sudah mati. Nah berarti ini adalah fungsi behavior tree dari is dead, dan dia akan diam di tempat itu. Sedangkan Ayumi, untuk melakukan pembunuhan terhadap Ayumi, kita harus melakukan pengambilan kotak, terus kita buka dengan menggunakan gunting, dan kita ingin mencari gunting terlebih dahulu. Setelah menemukan gunting, dibuka, nah itu keluar bomnya, lalu kita gabungkan dengan boneka. Nah, lalu kita gabungkan dengan bomnya. Nah, setelah kita ambil, kita bisa bawa ini ke Ayumi. Setelah nanti Ayumi tidak lama akan mati setelah menerimanya. Nah ini berapa lama kemudian dia akan mati. Nah itu mati. Jadi di sini saya menunjukkan para alat yang dilakukan oleh karakter Ayumi. Ini juga sama oleh karakter Karen. Ini di sini jika Ayumi kelihatan panik, maka dia akan lari. Dia akan lari menuju ke waypoint yang ada di ruang guru. Setelah itu dia dari di tempat situ diam, terus dia akan kembali lagi ke waypoint yang dia miliki. Ini adalah contoh dari alat behavior alat yang ada dalam Ayumi. Setelah kita lihat dari gameplay dua NPC Ayumi dan Karen, kita ada ini adalah dua NPC terpenting yang ada dalam game ini. Nah, struktur kenapa penting? Karena mereka berdua harus dibunuh dalam game ini supaya game ini berhenti. Jika game ini mau berhenti selain
dan kita mau menang, itu yang harus kita lakukan. Dan jika kita tidak jadi, maka kita akan kalah jika waktu sudah habis atau kita ketangkap oleh guru. Nah, dua NPC ini memiliki kemiripan dalam blueprint, AIC, dan juga Graveyard Tree maupun Blackboard. Perbedaannya hanyalah waypointnya akan mengarah ke hal yang berbeda dari antara kedua NPC ini. Jika NPC Karen waypointnya akan mengarah kepada library pada waktu dia keliling dan juga waktu dia kabur. Sedangkan pada waktu NPC Ayumi, dia keliling sekitar lorong, dan juga kalau dia alert, dia akan kabur ke ruang guru. Nah, karena ini adalah AIC, jadi yang diutamakan dari AIC untuk penglihatan dari NPC ini. Nah, dia yang dilihat tuh adalah barang-barang yang ada di sekitarnya. Di sini dia barang-barangnya di game ini ada banyak, yaitu barang-barang yang bisa diambil seperti kayak gunting, minuman, dan lain-lainnya. Nah, apakah itu kan jadi pengecekan, apakah barang itu berbahaya bagi dia, dan juga apakah dia terancam dengan melihat barang-barang tersebut. Contoh barang-barang berbahaya ada gunting, bom. Nah, jika dia melihat itu, maka dia akan merasa alert. Nah, dan selain itu kan barang-barang itu juga dia bisa melihat bahwa mayat yang ada di tanah. Dan mayat-mayat itu juga membuat dia merasa panik dan berusaha kabur dari atas itu. Nah, pengecekannya bagaimana? Di sini kita mengelup semua barang yang ada. Nah, setelah itu dia mengecek apa barang-barang yang itu adalah barang-barang yang bisa diambil. Jika berhasil barang-barang itu adalah barang yang diambil, maka dia pertama mengecek apakah barang itu di-equip oleh player yang sedang dijalankan. Nah, kalau misalnya di-equip, nah dia dicek barangnya, apakah barang itu bahaya. Jika memang berbahaya bagi dia, maka dia alert. Nah, yang kedua, dia juga mengecekkan apakah barang yang ada di tanah. Nah, barang yang di tanah ini, apakah barang yang di tanah ini adalah barang yang berbahaya atau habis sudah digunakan untuk membunuh. Nah, pengecekannya bagaimana jika barang itu seperti gunting yang taruh di tanah, maka dia juga terasa bahaya karena gunting itu tidak berada dalam posisi yang di awalnya disediakan di situ, maka dia tetap akan alert. Nah, yang ketiga adalah pengecekan bahwa itu tidak termasuk barang dan dia itu merupakan mayat. Nah, jika dia melihat ada orang yang mayat NPC yang mati di situ, dia juga akan alert dan kabur dari tempat itu. Alert ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat NPC-nya sadar kalau dia dalam bahaya dan akan kabur dari lokasi tersebut ke waypoint yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai blueprint dari karakter Ayumi. Jadi, ini adalah blueprint yang berada di dalam karakter Ayumi. Nah, di blueprint ini terjadi interaksi antara player dengan NPC Ayumi ini. Nah, interaksinya itu ada apa aja? Ini jika dia sedang lihat player membawa sesuatu yang berbahaya, sedang membawa sesuatu, maka dia mengecek barang itu termasuk apa. Jika membawa sebuah patung yang belum dirakit, maka si NPC ini menjawab dengan kata-kata, "Hey, that's a good statue. Nice." Nah, itu akan terjadi. Nah, jika yang dilihat adalah barang yang dibawa itu adalah barang bombed statue class, maka dia akan mengecek apakah sudah is bombed. Kalau ini belum semua, maka dia di-set menjadi bombednya di situ. Dan juga dia men-equip
dari playernya juga bisa diberikan. Setelah itu dia memasang waktu yang diberikan untuk membunuh player itu. Nah, setelah waktu yang ditentukan lewat variabel die-time ini lewat, maka karakter ini akan mati. Nah, sekian dari blueprint dari NPC Ayumi ini. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai behavior tree dari karakter Ayumi ini. Jadi ini adalah behavior tree dari NPC Ayumi. Nah, di sini adalah rootnya. Nah, dari rootnya nanti ada pilihannya. Yaitu yang pertama adalah apa yang dilakukan waktu dia mati. Nah, itu adalah apa yang dilakukan waktu dia terasa alert, seperti yang saya bilang dia panik itu. Ketiga adalah apa yang dilakukan jika tidak ada kedua-duanya. Yang pertama saya jelaskan adalah waktu dia mati. Nah, waktu dia mati, dia hanya akan mati dan diam di tempat itu, tidak melakukan apapun selama waktu yang sampai game selesai. Nah, cara perubahannya bagaimana? Perubahannya itu dapat dilakukan dengan melihat ini. Nah, di sini dia akan mengcast kepada NPC dan mengubah variabel yang bernama isState itu. Jika isState-nya berubah menjadi true, maka dia akan tidak melakukan apapun. Nah, selanjutnya yang kedua adalah di sini adalah fungsi isAlert. Nah, di fungsi alert ini apa yang terjadi jika dia panik? Yang pertama dilakukan adalah di sini, di fungsi ini, yang pertama dilakukan adalah dia akan kabur dari player itu sendiri dan menuju ke waypoint yang bernama ruang guru. Kenapa ke ruang guru? Karena di ruang guru itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan ceritanya adalah safe place dari game ini. Nah, kenapa di depan ruang guru ada tempat safe place? Waypoint ini adalah safe place. Nah, jika dia ke sana, jadi permainannya selesai jika player ini ditangkap oleh guru. Nah, karena kalau dia ke sana dan melakukan sesuatu, dan guru akan cepat keluar, makanya waypoint ruang guru adalah sesuatu yang bisa dianggap sebagai safe place dari game ini. Nah, jika dia sudah sampai ke waypoint ruang guru, dia akan berhenti di sana. Kalau detik, terus dia akan melakukan unalert, jadi alertnya dimatiin. Nah, dia akan melihat sekitar, apakah masih melihat bahaya-bahaya di sekitar. Dia tidak. Jika sudah tidak ada bahaya, maka dia akan bergerak ke waypoint-waypointnya. Dia akan bergerak ke wilayah sekitar, di daerah situ, kemudian dia akan berhenti selama beberapa detik. Nah, setelah dia, di kondisi yang ketiga, yang lain-lainnya, apa yang dilakukan? Dia hanya cuma keliling-keliling sekitar sekolah, keliling-keliling sekolah. Nah, keliling-keliling sekolah itu ditentukan dari mana? Dari waypoint yang disediakan, yaitu waypoint yang memiliki nama, yang ada nama lorongnya. Jadi sampai ke waypoint, dia akan berhenti beberapa detik, kemudian baru jalan lagi. Jadi ini sekitar dari apa yang dimiliki oleh NPC Ayumi ini. Nah, selain tadi ada behavior tree, variabel yang tadi di behavior tree tergantung dari blackboard ini. Di blackboardnya ada self vector. Nanti ini berupa objek dari orangnya sendiri. Is alerted ini untuk menandakan dia lagi panik atau enggak. Target waypoint ini tujuan waypoint yang dijalanin. Original position itu posisi awal dari karakter itu sendiri, dan isState ini digunakan kalau dia menandakan dia mati atau enggak. Ini merupakan salah satu cuplikan dari gameplay Reporting AI. Reporting AI bertugas untuk melaporkan guru jika terjadi sesuatu yang membuat dia teralert. Salah satu hal yang dapat membuat AI teralert adalah jika player membawa sesuatu yang berbahaya, seperti contohnya racun ini. Secara umum, jika AI teralert, seperti saat kita membawa racun, maka AI akan berusaha menjauhi kita atau lari dari arah kita. Namun tidak hanya seperti
AI reporting ini. Jika AI reporting teralert, contohnya adalah Ember ini, Ember tidak lari menjauhi kita, namun Ember akan mencari guru terdekat. Saat ini, guru terdekat berada pada ruang guru, sehingga Ember masuk ke ruang guru dan melaporkan kita kepada Miss Jackie. Nah, jika guru mendapat laporan, maka AI tersebut akan terus mengikuti guru, di mana guru tersebut akan berusaha mengejar kita. Dan saat kita tertangkap atau menyentuh guru, maka kita akan kalah dan game akan berakhir. Berdasarkan cuplikan gameplay tersebut, kita dapat melihat behavior dari reporting AI tadi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara AI tersebut dapat mencari guru, melapor kepada guru, dan sementara guru tersebut mengejar player, AI tersebut akan selalu mengikuti guru yang dilaporkan tadi. Pada reporting AI, terdapat beberapa komponen, seperti AIC atau AI Controller Reporting, BB Reporting atau Blackboard Reporting, BP Reporting atau Blueprint Reporting, Behavior Tree Reporting, dan beberapa service yang akan digunakan untuk menemukan guru. Pada AI Reporting ini, terdapat sebuah custom Behavior Tree. Behavior Tree ini bernama BB Reporting, dan pada Behavior Tree ini, kita memiliki sebuah Blackboard. Blackboard ini memiliki beberapa key. Key pertama adalah self-actor. Key ini merujuk kepada aktor dari AI itu sendiri dan dapat digunakan untuk mendapatkan variabel seperti getActor location. Lalu kita memiliki nearest teacher. Nearest teacher ini merupakan objek. Objek ini berupa objek dari guru terdekat berdasarkan jarak antara AI tersebut dengan array dari semua guru yang ada. Lalu kita memiliki boolean is alerted yang dapat digunakan untuk mengecek apakah AI alerted atau tidak. Kita memiliki sebuah vektor dengan nama target waypoint yang dapat digunakan untuk membuat AI berjalan ke suatu titik tertentu. Kita memiliki boolean is dead untuk mengecek apakah AI ini sudah mati atau belum. Kita juga memiliki vektor nearest teacher vektor berupa vektor dari posisi nearest teacher sebelumnya. Kita juga memiliki sebuah boolean dengan nama already reported. Kemudian, untuk behavior tree-nya, pertama, dari root Blackboard reporting tadi, kita lakukan selector. Selektor pertama adalah dilakukan pengecekan apakah aktor ini sudah mati atau belum. Jika aktor ini sudah mati, maka jangan lakukan apapun. Kita perintahkan aktor untuk melakukan wait dengan waktu yang sangat lama. Kemudian, selektor berikutnya, kita lakukan pengecekan apakah already reported is set. Already reported is set ini berarti aktor itu sudah melapor ke seorang guru. Jika dia sudah melapor ke seorang guru, maka dia tidak perlu melapor ke guru lainnya. Namun, cukup ikuti move to with collision avoidance menuju nearest teacher. Dan ini akan di-refresh setiap 0,5 detik. Kemudian selektor berikutnya adalah kita lakukan pengecekan. Apakah is alerted is set? Apakah AI ini sedang bersiaga? Jika AI ini bersiaga, mungkin karena player membawa barang berbahaya atau player membunuh seseorang, maka yang akan dilakukan adalah AI ini berusaha move to with collision avoidance. Dia akan berusaha bergerak menuju nearest teacher vector. Nearest teacher vector ini dapat ditemukan dari service find nearest teacher. Setelah ditemukan dan berjalan menuju nearest teacher, yang akan dilakukan adalah report to teacher. Maka AI ini akan melakukan report to teacher. Untuk service find nearest teacher, kita memiliki beberapa variabel, yaitu current teacher, nearest teacher vector, nearest teacher, dan nearest distance value. Untuk dua variabel nearest teacher dan nearest teacher vector, ini merupakan Blackboard key. Blackboard key ini digunakan untuk mengubah nilai dari Blackboard yang kita miliki pada behavior tree reporting. Sedangkan variabel current teacher dan nearest distance value digunakan sebagai variabel dummy untuk menampung guru terdekat dan jarak terdekat antara array dari guru dan reporting AI kita.
Saat service ini dijalankan, yang kita lakukan pertama adalah melakukan reset untuk variabel current teacher dan nearest distant value. Nearest distant value ini kita isi dengan angka yang sangat besar, agar jika didapatkan angka yang lebih kecil, kita melakukan swapping. Dari control pound atau AI reporting kita saat ini, kita lakukan cast to BP NPC. Setelah kita lakukan casting tersebut, kita ambil semua aktor dari kelas BP Teacher. Dengan kata lain, kita mengambil semua guru pada map, dan kita masukkan menjadi sebuah array. Jika array-nya lebih dari 0, memiliki elemen lebih dari 0, kita lakukan looping untuk semua guru dalam array tersebut. Looping ini, setiap guru yang di looping, kita ambil get actor location, kita ambil vektor lokasinya. Dari vektor lokasi tersebut, kita juga mengambil vektor lokasi dari AI reporting kita, dan kita bandingkan dengan distance vector, di mana akan mereturnkan sebuah float value. Jika float value tersebut lebih kecil dari nearest distant value, dan guru yang sedang kita looping tadi, tidak sedang di-report, maka kita lakukan swapping. Swappingnya dilakukan adalah nearest distant value tadi diset menjadi hasil distance dari kedua vektor tersebut, dan current teacher kita isi dengan teacher yang sedang di looping saat ini. Setelah looping selesai dilakukan, saat completed, yang kita lakukan adalah cek apakah current teacher ini valid. Jika current teacher-nya tidak valid, yang kita lakukan adalah ambil elemen ke-0 dari array teacher sebelumnya, lalu kita set current teacher menjadi array dengan elemen ke-0 tersebut. Setelah itu kita lakukan, jika valid terjadi, yang kita lakukan adalah set blackboard value as vector. Kita mengeset vektor pada blackboard dengan key nearest teacher vector. Nearest teacher vector ini akan diisi apa? Kita isi dari posisi X dan Y menggunakan get actor location dari current teacher, dan kita masukkan Z dari actor location atau AI reporting saat ini. Sehingga AI saat berjalan hanya perlu mengecek value X dan Y saja. Karena kita menggunakan lantai yang sama, sehingga value Z tidak perlu kita gunakan. Lalu, kita juga set blackboard value as object. Kita mengeset sebuah objek pada blackboard dengan key nearest teacher. Nearest teacher ini akan diisi dari current teacher hasil looping sebelumnya. Itulah service dari find nearest teacher yang kita punya. Kita juga memiliki sebuah task dengan nama report to teacher. Pada task ini terdapat dua variabel, yaitu nearest teacher dan already reported. Kedua variabel ini merupakan blackboard key yang akan kita gunakan pada blackboard di dalam behavior tree reporting seperti service sebelumnya. Nah, saat task ini dijalankan, kita ambil dulu objek dengan key nearest teacher pada blackboard kita, lalu objek tersebut kita lakukan casting menjadi BP teacher 2. Jika case-nya gagal, maka selesaikan task ini, namun kita berikan juga informasi kalau task ini gagal dijalankan. Namun jika berhasil dijalankan, maka kita perlu mengset blackboard value dengan key already reported menjadi true. Sehingga kita tahu bahwa guru tersebut sudah di-report atau sudah terdapat murid yang melapor ke guru tersebut. Setelah itu, kita ambil get controller dari target, dan kita return value-nya, kita masukkan untuk mendapatkan blackboard dari target tersebut. Jika sudah didapatkan, kita bisa melakukan set value as bool, di mana kita mengeset value di dalam sebuah blackboard tersebut sesuai dengan literal name is lapor pada target yang sebelumnya kita ambil dari blackboard-nya. Jika semua ini berhasil kita jalankan, maka finish execute dengan informasi bahwa task berhasil dijalankan. Setelah kita membuat behavior tree tadi, beserta service dan task yang kita perlukan, kita dapat membuat sebuah AIC reporting. AIC adalah pendekan dari AI Controller. Pada AI Controller ini, pertama, saat event graph, selain kita menjalankan apa yang dimiliki oleh parent-nya, kita juga perintahkan untuk
jalankan behavior tree khusus, run behavior tree. Behavior tree mana yang kita jalankan? Yaitu behavior tree reporting. Setelah hal tersebut dijalankan, kita juga memiliki sebuah fungsi yang kita override, yaitu set handler. Nah, pada set handler ini, secara default, AI hanya melihat item apa saja yang berada pada line of sight. Namun, kita juga membutuhkan, selain melihat item apa saja, kita mengelompokkan item itu bisa digunakan untuk apa saja. Karenanya, dari semua item yang kita lihat, kita ambil Blackboard is alerted dulu, dan kita cek apakah AI ini sedang alerted. Jika AI tidak alerted, kita ambil semua perceive aktor dari semua indera AI. Nah, namun karena kita hanya membutuhkan penglihatan, maka sense yang kita gunakan adalah sense of sight. Setelah kita ambil semua aktor tersebut, kita masukkan ke dalam sebuah array, dan dari array tersebut kita lakukan for each. Untuk elemen array tersebut, kita masukkan ke dalam char aktor atau current aktor sebagai variabel dummy, dan kita lakukan casting. Casting ke BP pickable. Kita lakukan pengecekan apakah item tersebut bisa di-pick atau tidak, bisa diambil atau tidak. Jika bisa, maka kita lakukan pengecekan lagi. Apakah item tersebut bisa membuat alerted jika dipegang oleh player? Lalu kita cek apakah target equipment yang dipegang oleh player itu valid atau tidak. Dan kita cek apakah yang diambil player sama dengan yang ada pada yang kita lihat. Jika ketiga kondisi ini benar, maka kita lakukan alert untuk AI. Sehingga jika player membawa sesuatu yang berbahaya dan kita melihat hal tersebut, maka AI kita akan alerted. Alerted juga dapat terjadi jika dari item tersebut kita lakukan casting ke BP NPC dan kita cek apakah target yang kita lihat itu sudah mati atau belum. Jika target tersebut merupakan NPC lain dan NPC itu mati, maka AI kita akan teralert. Setelah AIC itu kita buat, maka blueprint ini bisa kita masukkan AIC-nya. Kita bisa cek di sini, BP reporting. Kita masukkan AI controller class berupa AIC reporting. Hal inilah yang membuat AI reporting dapat mencari guru, melaporkan kepada guru, dan mengikuti guru sementara guru tersebut mengejar player. Berikut ini adalah gameplay dari Return AI. AI ini bertugas untuk mengembalikan item berbahaya jika item tersebut tidak berada pada tempat aslinya. Untuk melakukan hal tersebut, kita dapat mengambil poison ini dan kita akan membawanya ke depan sebuah return item AI. Nancy bukan merupakan return item AI, sehingga tidak kita taruh situ. Nah, jika kita menaruh item berbahaya namun tidak berada pada line of sight AI tidak akan respon. Namun jika item tersebut berada pada line of sight, AI akan mengambil item tersebut dan AI akan berusaha berjalan ke tempat asli item tersebut dan menaruhnya kembali. Seperti yang kita lihat, AI kita ini sudah mengambil poison yang kita taruh tadi dan sekarang berusaha menuju tempat aslinya. Seperti yang dilihat, AI tadi memiliki behavior yang sedikit berbeda dari AI kebanyakan. AI tadi, jika melihat item berbahaya berada pada tempat yang tidak seumumnya, dia akan menuju ke item tersebut, mengambilnya, dan berusaha mengembalikannya ke tempat semula atau tempat asal dari item tersebut. AI ini kita namai dengan Return Item AI. Untuk return item, kita juga memiliki sebuah behavior tree custom dengan nama BT return item, di mana BT tersebut akan memiliki sebuah blackboard. Pada blackboard ini terdapat beberapa key. Key pertama adalah self actor yang merupakan aktor itu sendiri merujuk kepada aktor itu sendiri. Kita juga memiliki sebuah key dengan nama item. Key item ini dapat digunakan untuk menentukan item yang kita pegang dan item yang akan kita taruh nantinya. Lalu kita punya sebuah key vector dengan nama target waypoint, digunakan jika kita ingin berjalan ke sebuah target atau tempat titik tertentu.
kita juga memiliki item vector. Item vector ini merupakan vektor dari lokasi item ini. Vektor ini bisa kita ubah untuk menentukan kita akan berjalan ke item tersebut atau berjalan ke tempat asal dari item yang kita pegang. Terdapat juga dua boolean berupa isDead dan isAlerted. isDead digunakan untuk menentukan apakah aktor ini sudah mati, dan isAlerted untuk menentukan apakah aktor ini sedang alerted atau tidak. Untuk behavior T-nya, pertama dari root, kita punya sebuah selektor, di mana selektor pertama seperti biasanya, kita cek apakah aktor ini sudah mati atau belum. Jika aktor sudah mati, maka jangan lakukan apa-apa, kita gunakan wait. Nah, namun jika aktor tidak mati, kita lakukan pengecekan dari blackboard based condition. Apakah item is set? Jika itemnya itu di-set, maka AI kita akan move to item vector, dia akan berjalan ke item tersebut dengan titik item vector sebagai target. Lalu kita gunakan task pick item. Pick item ini digunakan untuk mengambil item yang tadi dilihatnya, dan kemudian dia akan move to atau berjalan menuju item vector. Yang berbeda adalah saat task ini akan dilakukan pengubahan pada item vector tadi menjadi posisi original dari item yang akan diambil. Setelah kita berjalan ke posisi original item, maka kita melakukan task put item, sehingga AI tadi akan menaruh item tersebut ke posisi aslinya. Selektor berikutnya hanya digunakan untuk membuat AI dapat bergerak secara random sehingga terlihat lebih hidup. Pada task pick item, kita memiliki dua variabel. Variabel pertama berupa item vector dan kedua berupa item. Kedua variabel ini merupakan blackboard key yang akan kita gunakan untuk mengubah nilai value dari sebuah key di blackboard pada behavior tree return item. Saat task ini dijalankan, dari control pound kita lakukan casting menjadi BPNPC. Jika cast failed, kita finish execute dengan kondisi task gagal dijalankan. Namun jika berhasil, maka NPC itu kita akan toggle equip atau carry-nya, di mana hal ini membuat NPC dianggap akan mengambil sebuah item, sehingga inventornya diisi. Lalu dari item tersebut, kita ambil blackboard value dengan key item, dan kita gunakan pada casting BP pickable. Jika cast failed, kita finish execute dengan kondisi gagal melakukan task. Namun jika objek yang kita ambil dari blackboard tersebut berhasil di-cache, kita juga lakukan set blackboard value as vector. Kita mengset key item vector diisi dengan target item yang kita ambil tadi, kita ambil vektor original position-nya. Vektor original position merupakan suatu variabel yang dimiliki oleh item, di mana kita menyimpan posisi asli dari item tersebut. Setelah kita berhasil men-set blackboard value as vector tadi, kita lakukan finish execute dengan kondisi sukses melakukan task. Selain pick item, kita juga memiliki task dengan nama put item. Berbeda dengan pick item tadi, variabel pada task ini hanya satu, yaitu variabel item. Variabel item ini sama, berupa blackboard key yang digunakan untuk mengubah blackboard pada behavior tree return item. Saat task ini dijalankan, kita ambil control pound dan kita lakukan casting lagi ke BPNPC. Jika casting gagal, kita finish execute dengan kondisi gagal. Namun jika berhasil, kita set target equipment. Jadi equipment dari target itu. Kita cek apakah equipmentnya valid. Jika gagal atau tidak valid, maka kita finish task dengan kondisi gagal menjalankan task. Namun jika equipment yang kita miliki itu valid, kita ubah equipment item tersebut is in original position, kita set menjadi true, lalu kita lakukan toggle equip atau carry. Kedua hal ini dilakukan dengan rasional bahwa AI sudah menaruh item pada posisi yang benar, sehingga item berada pada original position, dan kita tidak perlu membawa item lagi. Setelah itu kita lakukan clear blackboard value. Yang kita clear adalah item, di mana AI tersebut sudah tidak perlu mengembalikan item lagi karena sudah di-clear blackboard value-nya. Setelah
berhasil di-clear blackboard value, kita finish execute dengan kondisi sukses. Setelah kita memahami behavior tree beserta task-task yang digunakan pada behavior tree tersebut, sekarang saya akan menjelaskan tentang AIC return item. Pada AI controller ini, seperti biasa, dijalankan apa yang dimiliki pair-nya, lalu diperintahkan untuk AI ini menjalankan sebuah behavior tree khusus. AI ini menjalankan behavior tree return item. Pada side handler, kita juga mengoverride beberapa hal. Secara general ini sama, kita mengambil value dari blackboard is alerted key, kita melakukan pengecekan apakah AI alert atau tidak. Jika tidak alerted, maka kita ambil semua aktor yang dilihat AI berdasarkan penglihatan, sense side-nya, kita lakukan for each, dan kita cast menjadi pickable atau tidak. Yang berbeda adalah, jika kita casting menjadi pickable dan berhasil, lalu kita cek apakah item itu ada di lantai. Pengecekannya, pertama adalah apakah item tersebut bisa membuat alerted jika tidak berada pada posisi aslinya. Sehingga kita mengecek apakah item ini item berbahaya atau tidak. Contohnya adalah racun tadi. Jika ini item berbahaya, maka salah satu pengecekannya adalah benar. Pengecekan kedua, apakah item yang dilihat tidak berada pada posisi aslinya. Jika tidak, pengecekan kedua benar. Lalu, pengecekan ketiga adalah apakah item yang dilihat sedang dipegang atau tidak. Jika ketiga pengecekan ini berhasil, maka kita lakukan sebuah set value as object dengan target blackboard. Blackboard ini yang akan kita set dengan key item. Nah, kemudian apa value yang kita masukkan? Value yang kita masukkan adalah current actor yang sedang kita loop sebelumnya. Sehingga item tersebut, item dari blackboard AI return item ini akan diset menjadi current actor ini. Setelah itu kita lakukan, kita juga ubah set value as vector dengan key item vector, kita masukkan dari current actor, kita ambil get actor location. Actor location yang kita ambil adalah X dan Y, karena posisi Z-nya kita ambil dari posisi Z player, dengan anggapan bahwa kita hanya memiliki satu lantai, ketinggian dari semua hal dianggap sama, tidak masalah. Sehingga kita menggunakan item vector ini dengan X dan Y dari current actor dan Z dari player. Setelah itu, setelah kita berhasil men-set value as vector, kita juga lakukan set dari BP NPC. Karena NPC ini sedang membawa item, yang kita buat adalah BP NPC tidak bisa di-chat dan tidak overlapping dengan player. Maksudnya overlapping apa? Tidak menubruk atau menjadi satu. Nah, setelah dia melihat ada item, kita lakukan triggeran sehingga AI-nya tadi akan berlari menuju item dan kita hentikan chat dengan player jika AI tersebut sedang diinteract oleh player. Setelah berhasil kita unchat dengan target player, maka AI controller kita akan menuju ke item tersebut dan mengambilnya, kemudian mengembalikan ke tempat aslinya. Salah satu hal yang membedakan AI ini dari AI lainnya adalah pada event graph. Pada AI lainnya yang kita buat, kebanyakan bisa dilakukan hanya dengan begin play milik pair-nya. Namun pada AI ini, karena AI bisa mengambil item, terjadi beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Sehingga cara menyelesaikannya, pertama adalah on component begin overlap. Jadi saat terjadi overlap dengan aktor lain atau item lain, pertama other aktor yang overlap itu kita cast to BP pickable. Setelah kita casting, kita lakukan find equipment in range. Find equipment in range ini dilakukan untuk AI kita sehingga dapat mencari item lain pada jarak tertentu. Nah, kemudian kita lakukan clear. Clear yang kita clear adalah find equipment in range dalam jangka waktu 1 detik. Kemudian, on component end overlap, saat overlapnya selesai, dari aktor tersebut kita cast to BP pickable dan kita lakukan find equipment in range untuk AI yang kita miliki saat ini. Hasil dari fungsi-fungsi ini membuat AI kita dapat mengambil item saat AI controller class-nya kita gunakan AIC return item. Jadi saya akan menjelaskan tentang AI dari teacher. Nah, pada game kita ini, teacher ini berguna untuk membunuh player. Ya,
Jadi sebelum sebelum teacher ini akan melakukan actionnya, dia itu harus ada satu orang pelapor minimal supaya teachernya itu bisa wandering. Jadi seperti ini trinya. Mula-mula ini ada selektor untuk mengecek apakah sudah ada yang melapor atau belum. Jika tidak, maka gurunya akan di-wait selama time infinity sampai ada yang melapor. Kemudian setelah ada yang melapor, dia itu akan mengecek kembali apakah guru ini sudah melihat benda berbahaya atau belum yang akan digunakan player untuk membunuh player NPC lain. Nah, jika dia tidak melihatnya, maka dia akan wandering dengan menggunakan sequence yang di bawah ini. Nah, kemudian apakah jika dia sudah melihat, maka dia akan mengecek lagi apakah guru ini melihat player atau tidak. Jika guru ini sudah melihat player, maka dia akan mengubah speednya menjadi 1500. Kemudian dia di sini ini akan mengejar player, berusaha mengejar player. Dan yang ini jika sudah menangkap player, dia akan task kill player, yaitu untuk membunuh player kita supaya game over. Jika tidak melihat player, maka guru itu akan melakukan ini, yaitu sequence ini, yaitu yang berguna untuk wandering supaya yaitu untuk mengejar player, untuk mencari terus player. Nah, pada behavior tree ini memiliki beberapa blackboard key, yaitu ada is alerted, target waypoint, player last location, isin is lapor. Is alerted ini apa? Yang tadi saya sudah jelaskan. Is alerted ini apakah guru sudah melihat benda yang berbahaya atau belum. Nah, target waypoint ini adalah kayak poin-poin yang tempat dari supaya gurunya bisa wandering. Player last location ini adalah sebuah objek yang menyimpan kayak last location dari playernya. Jadi supaya jika guru sudah tidak melihat player, jika guru pernah melihat player, guru itu akan berusaha berjalan ke last place-nya player gitu. Jika yaitu supaya player bisa kabur dari vision guru. Isin ini apakah guru itu melihat player atau tidak. Is lapor ini yaitu apakah guru itu sudah ada yang melaporkannya atau belum. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek akhir semester AI for Games. Kami berusaha menaruh semua model, cara kerja, dan variasi AI yang dipelajari dari mata kuliah ini, dan tentunya terima kasih secara khusus untuk Pak Hendrawan Armanto selaku guru pengajar kami, dan ya, sampai jumpa lain waktu.